pengendaranya terkapar penuh luka. Menurut saksi mata, korban bernama Ade Wawan, warga Randegan, Banjar, Jawa Barat ini terlihat memacu motornya sangat kencang dari arah Banjar menuju perbatasan Jawa Tengah. Namun saat berada di tikungan Parungsari, motor korban tiba-tiba oleng ke kiri jalan dan langsung menghantam trotoar pembatas jalan hingga tersungkur. Korban yang tidak menggunakan helm ini terluka parah di bagian kepalanya. Saat warga mengevakuasinya, tercium aroma alkohol dari mulut korban. Petugas Satlantas Polresta Banjar yang datang ke lokasi juga menemukan 1 botol miras milik korban. Korban dibawa petugas ke RSUD Banjar untuk mendapat perawatan, sementara kendaraan korban dibawa ke kantor polisi. Petugas menemukan beberapa pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, tidak membawa STNK dan SIM, serta dalam kondisi mabuk. Dari Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One, mengabarkan. Pemirsa, seorang sopir Kopaja marah-marah pada petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dan hingga kini petugas masih mencari penyebab kematian korban. Diduga terjatuh dari tebing setinggi 8 meter, jenazah seorang atlet wanita ini ditemukan oleh warga dalam kondisi yang mengenaskan. Pencarian warga Minahasa Utara akhirnya membuahkan hasil. Seorang warga Watu Dambo, Minahasa Utara, ditemukan tewas dengan kondisi yang tidak baik. Jenazah ditemukan di sebuah tebing curam, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian. Jenazah atlet pelari tersebut sudah dinyatakan hilang selama 5 hari. Diduga mayat ini terjatuh dari tebing dengan ketinggian 8 meter dan terhempas di selokan air. Kondisi mayat sudah membengkak dan mengeluarkan bau tak sedap. Dari keterangan saksi mata, mayat yang sudah dicari 5 hari ini bernama Miki Lane, seorang pelari warga Jaga 2, Watu Dambo, Minahasa Utara. Petugas kepolisian dari Inafis Mapolresta Bitung langsung melakukan proses identifikasi. Tadi jam 1, Pak Kadis, terus begitu naik beda dia, aduh barangkali ini terus panggil teman-teman, dia jelas dang ternyata kata bilang orang. Memang lagi pencarian? Memang pencarian. Perintah dari Pak Kadis. Dalam rangka apa pencarian? Ya, karena terangkan tetangga, apalagi jadi orang kedua orang tua itu baik. Sementara itu, pihak kepolisian Mapolresta Bitung hingga saat ini masih belum bisa menentukan penyebab kematian korban karena menunggu hasil dari pemeriksaan otopsi. Rocky Oroh, MNC Media, Bitung, Sulawesi Utara. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Jakarta Selatan kembali menggelar penertiban angkutan kota alias angkot di kawasan Pasar Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, puluhan angkot ini terjaring melanggar sejumlah peraturan, termasuk dengan kelengkapan surat-surat. Beginilah saat petugas Sudin Perhubungan Pemkot Jaksel melakukan penertiban keberadaan angkot di sekitar Pasar Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis siang. Dengan sigap, petugas memeriksa angkot-angkot yang sedang berhenti. Bahkan, petugas juga memberhentikan angkot yang melintas untuk diperiksa, khususnya kelengkapan surat-surat berkendara. Jika melanggar tak sungkan-sungkan, petugas langsung menilangnya. Dalam penertiban ini, Sudin Perhubungan Pemkot Jaksel berhasil menjaring sekitar 40 angkot yang mendapatkan sanksi tilang. Umumnya mereka melanggar sejumlah ketentuan mulai dari kurangnya kelengkapan surat-surat berkendara, memangkal sembarangan hingga menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat. Bahkan 4 angkot terpaksa diberhentikan operasinya karena tidak layak jalan. Dalam penertiban ini, pihak Sudin Perhubungan Jaksel juga melakukan penertiban terhadap sepeda motor yang parkir di bahu maupun di ruas jalan. Tak tanggung-tanggung, petugas langsung mengembosi dan mencabut pentil ban sepeda motor yang parkir sembarangan. Helmi Sajang Bakti, MNC Media, Jakarta. 2 anak kembar berusia 3 tahun di Jalan Damai, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis kemarin ditemukan tewas terpanggang akibat tempat tinggalnya ludes dilalap api. Nenek dan orang tuanya menangis histeris dan jatuh pingsan saat kedua jenazah balita kembar ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Peristiwa kebakaran 2 unit rumah kontrakan yang menewaskan balita kembar Andra dan Andre Pasaribu ini terjadi di Jalan Damai RT 9 RW 3, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
Proses pemadaman dan pencarian terhadap korban meninggal diwarnai tangis histeris hingga jatuh pingsan dari Anti Tamba, nenek balita yang saat kejadian berada di luar rumah meninggalkan cucu-cucunya. Tidak hanya si nenek yang jatuh pingsan, orang tua korban Lendi Helda Tamba yang baru saja pulang dari bekerja dan mengetahui anak kembarnya tewas juga turut jatuh pingsan. Kebakaran ini diduga disebabkan dari kompor gas yang menyala ketika ditinggal si nenek keluar rumah. Tapi di rumah yang sebelah mana? Belakang. Berarti titik api dari belakang ya Bu ya? Itu waktu itu kondisi rumahnya kosong atau gimana Bu? Ada yang kembar dua itu sama neneknya itu. Oh, kembar dua sama neneknya. Andra dan Andre Pasaribu ditemukan di dua lokasi berbeda di dalam rumah, yaitu di ruang tengah dan di kamar mandi. Kedua korban ditemukan dalam posisi tertelungkup, tertutupi runtuhan atap rumah yang dilalap kobaran api. Petugas pemadam kebakaran yang menemukan jasad korban langsung membawa kedua balita tewas ini ke Rumah Sakit Islam Pondokopi untuk dilakukan proses identifikasi oleh Polresta Jakarta Timur. Afri Soni, MNC Media, Bekasi, Jawa Barat. Pasangan suami istri yang tewas akibat ditabrak Kopaja di Warung Buncit, Jakarta Selatan telah dimakamkan di kampung halamannya di Lampung Selatan. Ya, keluarga korban meminta pelaku dihukum setimpal sebagai efek jera bagi pengemudi angkot yang sering ugal-ugalan dengan dalih mengejar uang setoran. Dua jenazah korban yang tertabrak Kopaja di Warung Buncit kemarin siang, Gunawan dan istrinya Lilis Lestari telah dimakamkan Kamis pagi. Keduanya dimakamkan di TPU Lebung Apung, Desa Mekar Mulya, Palas, Lampung Selatan. Keluarga berharap hukum ditegakkan atas meninggalnya keluarga mereka. Mengucapkan ke Kopaja kan kita nggak tahu ya sopirnya juga di mana. Kita lagi ngurus asuransi jasa marga, terutama untuk Aldo yang sedang dirawat. Saat terjadinya kecelakaan, korban yang bekerja sebagai tukang ojek online mengendarai sepeda motor bersama putranya. Peristiwa berawal ketika Kopaja 612 melaju dari arah Mampang menuju Ragunan dengan kecepatan tinggi di jalur busway. Kopaja lalu menabrak motor korban yang hendak memutar balik hingga terseret sejauh 15 meter. Tak berhenti di situ, Kopaja juga menabrak sebuah mobil yang saat itu juga akan memutar balik ke arah Mampang. Andreas Avandi, MNC Media, Lampung Selatan, Lampung. Ya, puluhan pengemudi Gojek mendatangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk menjenguk Aldo, anak pengemudi Gojek Gunawan yang tewas ditabrak Kopaja di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Saat dikunjungi, Aldo masih dalam kondisi kritis dan masih belum mengetahui jika kedua orang tuanya telah tiada. Pukulan dari warga kembali diterima pelaku ketika ia hendak dimasukkan ke dalam mobil patroli. Sebelumnya, aksi pencuri ini dipergoki warga saat akan membakar satu unit sepeda motor di Jalan J. Buntu Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Warga langsung mengejar tersangka dan sempat memukulinya sebelum diselamatkan anggota polisi. Seorang pengendara motor di Banjar, Jawa Barat sekarat setelah motor yang dikendarainya menghantam trotoar pembatas jalan. Ya, pemuda tersebut mengendarai motornya dalam keadaan mabuk.